get you in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Maharani, kelas IPA C nomor NIM 271900085. Kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar bareng saya tentang implementasi manajemen sarana prasarana sekolah dasar. Nah, simak baik-baik ya. Implementasi sistem manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. Jadi ini kata kuncinya adalah manajemen, sarana pendidikan, dan implementasi. Nah, dalam penelitian ini, yang saya tulis ini, yang saya bikin artikel ini adalah dalam penerapan perencanaan, pendidikan ini menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau dibeli dalam pihak sekolah. Yang kedua, dalam penerapan pengadaan prasarana sekolah ini juga harus melihat fungsi dari kebutuhan yang ingin diajukan. Kemudian harus ditulis di proposal, kemudian di daftar rincian itu juga harus ada dananya. Yang ketiga, dalam penerapan inventaris sekolah ini harus mencatat sarana pendidikan dalam buku inventaris yang dalam buku golongan pencatatan ini dilakukan dalam sekali selama setahun. Selanjutnya, yang keempat, penerapan pemeliharaan sarana pendidikan ini juga melakukan pemeliharaan secara terus-menerus atau setiap hari yang mengalami kerusakan atau yang harus direhab dan diperbaiki. Nah, di sekolah pun itu mata pelajaran yang dimiliki ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sama juga dengan kebutuhan pembelajaran yang berbeda ketika kita melaksanakan pembelajaran. Nah, sebagai guru, pastinya ini juga membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sistem pembelajaran yang digunakan. Nah, sehingga ini bisa berlangsung sesuai dengan ciri khas mata pelajaran yang didukung sarana dan prasarana pendidikan dalam sistem pembelajaran. Nah, guru ini juga harus menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan pembelajarannya, minat siswa untuk menambah semangat dalam mengikuti pembelajaran sekolah. Kemudian sarana dan prasarananya ini merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ini juga mendukung dalam proses pembelajaran sekolah, terutama bagi sarana pendidikan ini, sekolah juga bisa mendukung kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu, yang harus sekolah lakukan dalam melakukan perencanaan, penggandaan, inventarisasi, pemeliharaan, serta penghapusan ini, peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan pengawasan sarana dan prasarana. Salah tangannya. Nah, kemudian sarana dan prasarana sekolah ini juga memiliki kualitas yang berbeda. Namun, sarana dan prasarana sekolah ini juga harus dipelihara. Karena yang pertama tentunya biar agar tahan lama. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini merupakan upaya yang harus dilakukan agar sarana dan prasarana dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dengan kondisi yang baik, siap digunakan, dan nggak perlu rewel. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana ini sangat penting apabila mengalami kerusakan akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, jadi nggak bisa efektif. Kemudian juga bisa jadi agar berjalan secara optimal dengan tujuan yang harus dirawat, dipelihara. Kemudian, penghapusan sarana dan prasarana ini juga bertujuan agar meminimalisir barang yang tidak berguna, sudah nggak layak pakai, atau rusak. Ini harus dihapus dari inventarisasi sekolah. Sarana prasarana ini harus dihapus bukan bertujuan agar mendapatkan barang yang lebih bagus loh ya, atau emang ini tuh barang benar-benar nggak bisa dibuang, nggak bisa digunain lagi, kayak bangku yang udah patah, papan tulis yang berlubang, kaca jendela yang udah retak,
karena nggak sengaja kena bola atau apalah gitu. Kemudian berdasarkan kondisinya ini, tata cara penghapusannya itu juga harus dikategorikan dengan 4 cara penghapusan sarana prasarana pendidikan yang rusak berat, tua, berlebihan, penghapusan gedung sekolah yang rusak berat, penghapusan barang inventarisasi sekolah karena dicuri, hilang, atau terbakar, serta penghapusan rumah dinas. Nah, kemudian ini sarana dan prasarana ini menjadi satu komponen yang penting yang dipenuhi sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana ini di setiap sekolah itu harus memadai, menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar bisa terus meningkat. Serta dengan adanya sarana dan prasarana sekolah ini dengan keadaan baik membuat peserta didik belajar untuk bisa nyaman untuk belajar. Nah, guru juga bisa terbantu dalam membagikan ilmu terhadap peserta didik. Jadi, kesimpulan dari yang saya paparkan tadi adalah data yang ada merupakan hasil penelitian terkait implementasi sistem manajemen sarana pendidikan sekolah dasar, yakni yang pertama, membuat list atau daftar barang yang akan dibeli dan barang yang sudah rusak atau nggak bisa dipakai lagi menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang kedua, mendahulukan fungsi barang sebelum membelinya. Pengajuan dana sarana dan prasarana ini dengan mengajukan proposal yang isinya sudah ada list barang dan jumlah harga keseluruhannya yang harus dikeluarkan sekolah untuk mengambil bagian dari dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan sarana operasional sekolah ini harus dilakukan secara berkala untuk mencegah rusaknya barang yang seharusnya bisa bertahan selama bertahun-tahun, jadi agar nggak cepat rusak gitu. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Kita udah belajar bareng. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang tetap stay sama saya dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.